Semoga ilmu yang bermanfaat ini, pahalanya terus mengalir kepada almarhum almarfurloh Kiai Haji Sezen Zainal Abidin Basul Ashab radhiyallahu anhu, dan semoga keluarga beliau, putra-putri keturunannya, dijadikan soleh dan soleha. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Saya tidak sempat salin dulu karena memang tidak datang untuk tampil. Karena saya sudah lihat ada anak saya, ada Al-Mukarram yang lain. Karena itu datang di belakang ngumpet. Udah. Mohon maaf ini masih pakai baju besi. Karena baru selesai rapat. Saya tidak akan ceramah. Barangkali para ikhwan akhwat ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu diperjelas. Silahkan. Langganan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan tadi tentang masalah syahwat diserupakan dengan arad dan ma'rifat diserupakan dengan sama. Wajah syabahnya apa? Terima kasih. Yang lain. Ibu-ibu ada pertanyaan? Baik. Mangga. Kursinya atuh satu lagi kursinya. Karena belum ada kursinya, yang jawab Bapak dulu. Kita mengenal istilah nafsu, syahwat, hawa. Bedakan antara hawa pakai ha, karena itu bahasa Arab pakai makhraj. Kalau ha besar di dada, ha. Kalau ha kecil di tengah tenggorok, ha. Hawa, hawa. Abina Adama wa ummina Hawa. Wal hawa hamani. Nafsu, hawa, syahwat. Sebelum saya membantu menjelaskan, menambah penjelasan. Apakah ibu bapak punya nafsu? Bagus apa jelek? Silakan, jawaban bebas. Yang nyebut bagus angkat tangan. Yang nyebut jelek acungkan tangan. Yang enggak punya pendapat acungkan tangan. Saya mah bagus enggak, jelek enggak Pak. Mayoritas umat Islam di dunia termasuk di Indonesia memandang bahwa nafsu itu jelek. Karena mengidentikan nafsu itu dengan marah. Kalau ada orang yang keinjak kakinya lalu dia marah, kehet ya, tinjak cokor aing batal. Kata yang seorang lagi, nafsu sih mah, tong nafsu tuh. Ini dramanya begitu, dramanya supaya jelas. Ini penyebab nafsu dianggap jelek. Karena nafsu didefinisikannya dengan marah. Marah itu bahasa Arabnya godob. Marah. Nah, syukuri kalau orang sudah berpandangan bahwa nafsu itu marah. Syukuri. Loh, kok disyukuri Pak Jajan? Sudah punya pendapat. Daripada tidak punya pendapat sama sekali. Ini Pak Jajan jadi begini setelah belajar zikir. Belajar menghargai orang. Jangankan yang baik, yang jelek pun masih dihargai. Karena yang jelek itu calon baik. Jangan dikira yang baik itu tidak pernah jelek. Jadi yang baik mantan jelek. Bagaimana memperbaiki yang jelek itu tugas dakwah. Bukan mencerca yang jelek, menjempol-jempolkan yang baik, itu bukan dakwah. Itu hakim, itu dewan juri. Kalau dewan juri yang baik, baik, jelek, jelek. Itu dewan juri. Kalau da'i, bagaimana yang jelek menjadi baik. Karena itu kalau saya ditanya, siapakah da'i paling unggul?
dai yang akmal pengesabah. Karena beliau selalu memperbaiki yang jelek, menyembuhkan yang sakit. Di antara pasiennya Pak Jejen. Yang ketua umum majelis ulama saja masih ngaku pasien, apalagi yang bukan. Kira-kira begitu. Ya. Apa Pak Andi? Ya, gitu ya. Apalagi yang bukan. Oh, jadi nafsu itu marah. Baik. Kok disebut baik? Sementara. Sudah punya pendapat. Lalu hawa. Hawa adalah tarikan nafsu. Karena itu sering disebutkan hawan nafsi. Tarikannya. Hawanya. Syahwat juga tarikannya. Bagaimana pandangan kita terhadap hawa dan syahwat? Tergantung juga pengetahuannya. Kalau dia memaknai syahwat adalah birahi, tarikan-tarikan nafsu, maka syahwat jadi jelek. Maka hawa jadi jelek. Tetapi kalau kita mengikuti kearifan Syekh Mursyid, mengikuti itu, ya kalau kereta api, beliau lokomotifnya kita gerbong ke 30 gitu. Mengikuti juga. Ya. Jangan menganggap yang mengikuti itu hanya yang dekat saja. Yang jauh juga, asal mengikuti ya mengikuti. Kalau kita mengikuti cara pandangnya Syekh Mursyid, maka akan selalu positive thinking. Akan selalu husnudzon. Jadi, nafsu itu baik atau tidak, maka akan dikatakan baik. Syahwat, baik. Hawa, baik. Loh kok baik Pak Jejen? Kalau orang tidak punya syahwat, tidak punya hawa nafsi, maka tidak akan punya keinginan. Tidak akan punya keinginan. Coba kalau seluruh laki-laki tidak punya syahwat terhadap perempuan. Tidak akan ada kantor urusan agama. Tidak akan ada mubalik diundang untuk ceramah perkawinan. Tukang rias itu juga tidak laku. Gara-gara tidak ada apa? Tidak ada syahwat. Jadi, alhamdulillah. Ada apa? Tuh, coba. Hadena hadir. Malam 11. Waduh, mahal itu, mahal itu. Ya, tidak ada ciptaan Allah yang tidak bermanfaat. Innallaha la yastahi ayyadriba matalam ma ba'udatan fama fawqaha. Tidak akan ada yang tidak bermanfaat. Alhamdulillah, ada apa? Di mana? Dalam diri kita. Kurang nafsu makan, beli jamu. Nafsu makan, kan ada. Kurang nafsu malam Jumat. Beli jamu nafsu ramuan madura tangkur rahasia tong loba omong nutunya bejaan. Nah, kurang nafsu sholat, beli jamu. Apakah si do muncul sudah membuat jamu nafsu sholat? Air mancur sudah membuat jamu nafsu sholat? Apakah ibu dan bapak sudah punya jamu nafsu sholat? Sudah. Nu diterangkan ku neng tadi, jeung ku Asep, zikir itu. Jamunya itu. Oh, bulet. Alhamdulillah. Mengapa tadi di dalam kitab disebut ardi? Disimbolkan dengan kerendahan. Kalau di dalam Al-Quran Allah mencontohkannya kepada Nabi Musa alaihi salam, fakhla na'laik, lepaskan sandalmu. Sandal yang dimaksud bukan nakhal, bukan na'laik, artinya Nabi Musa harus lepas alas kaki, tetapi lepaskan sifat-sifat yang rendah dalam dirimu. Syahwat ini, nafsu ini, hawa ini pemberian dari Allah, bekal dari Allah. Kalau tidak ada nafsu, tidak ada hawa, tidak ada syahwat, tadi saya katakan tidak punya keinginan. Makan, minum, berpakaian, kendaraan, dan segala macam keinginan, itulah syahwat. Bisa menjadi jatuh derajatnya manakala si syahwat, si nafsu menarik orang ini kepada akhlak yang tidak sesuai dengan aturan Allah.
Syahwat pada perempuan kalau digunakan kepada istri jadi sedekah. Ayati ahaduna syahwatahu afihi ajrun? Naam. Ya Rasulullah, kalau saya melampiaskan syahwat saya kepada istri, apa saya punya pahala? Kamu dapat pahala. Ya nikmat dunia, ya pahala akhirat. Sahih hadisnya. Arba'in An-Nawawiyah. Tapi kalau Anda mulai muncul teman kita ini, syaitan ini, kata setan, musuh boleh lah. Musuhnya kan musuh basa-basi aja. Sebenarnya kan sahabat soulmate. Iya. Kata setan, gini, seenak-enak ikan gabus, kalau gabus terus gak enak. Coba sekali-kali ikan peda. Lain dah. Pikir-pikir, iya ya. Kalau aku perempuan, lalu barangku diberikan pada orang lain, kok nggak copot, nggak pecah. Sebenarnya kan vitamin ya. Ini bahasa setannya nih. Jangan dulu membenci. Ya, bener juga ya. Lagian orang nggak ada yang tahu kan ya. Dan di Indonesia kan musim di mana-mana. Nah. Syahwat, nafsu bergabung dengan syaitan. Akhlak karimah, akhlak sayyi'ah. Akhlak baik, akhlak buruk. Nah, yang buruk-buruk ini tinggi apa rendah? Kalau diibaratkan tinggi rendah, langit apa bumi? Si nafsu, si syahwat, si hawa menjadi sederajat dengan bumi rendahnya karena dijadikan alat kepada akhlak yang buruk. Ya, makan. Boleh apa Anda makan? Makan untuk menyegarkan badan. Kalau badannya masih, kesegarannya tergantung pada makanan. Yang disebut alam asbab. Silakan rasakan. Ada orang yang makannya 40 hari sekali, nggak usah bingung. Wah, itu gimana begitu? Nanti gizinya repot amat. Yang menghidupkan itu Allah. Tahu tongeret? Nah, neng bahasa Indonesia tongeret teh. Apa? Kalau ini ayahnya, saya bapaknya gitu. Bapak kurang apa? Nah, tongeret. Tolet. Nah, tongeret itu namanya. Dengar-dengar tongeret makanannya apa? Makanannya angin. Pada tahu. Gak makan buah-buahan, enggak. Hidup. Ada yang makan seminggu sekali orang itu. Ketika memang Allah berikan kemampuan, kesegaran tubuhnya bukan karena makanan. Ada yang 3 hari sekali, ada yang sehari 3 kali. Ini kita kan sangat kental bermadhab ke barat, itu tadi diterangkan oleh Cep Dadang. Bermadhab ke barat, mengikuti. Jadi makan yang sehat itu harus 3 kali karena kalori. Ya perhitungannya pakai perhitungan gituan. Akhirnya tidur pun harus 8 jam. Sedangkan mulai tidurnya jam 10. Kalau jam 10 malam, 10, 11, 11, 12, 12, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Maka bangun jam 6. Kenapa bangun jam 6 atau jam 7? Untuk sehat. Kenapa? Berdasarkan penelitian. Nah ini. Jadi nafsu syahwat hawa kalau dia tidak dikendalikan, maka dia membawa diri kita kepada akhlakus sayyi'ah, pembantahan terhadap Allah, maka menjadi kal ardi, bagaikan bumi. Tetapi kalau si nafsu dikendalikan dengan nurullah, dengan cahaya Allah, untuk menghasilkan nurullah, maka kita belajar zikir. Ternyata dengan zikir yang ada belum juga menghasilkan nurullah, maka kita mencari guru. Itu yang saya katakan. Kalau hari ini di dunia, nggak bicara dunia dulu lah, Indonesia saja, jumlah umat Islam kurang lebih 200 juta, dewasa 100 juta,
yang sudah belajar thariqat kira-kira 10 juta, maka yang belum adalah 90 juta. Itu kenapa kami selalu mendorong anak-anak siapapun untuk menjadi dai thariqah. Bukan untuk kebesaran thariqah, bukan untuk membesar-besarkan Suryalaya, bukan. Kalau musim penyakit, yang sakit harus diobati. Untung kalau yang sakit memandang bahwa obat adalah obat, maka dia akan mencari itu. Kalau diberi akan dimakan, karena dia sadar bahwa dia sakit dan ini obat. Kira-kira ketangkep nggak omongan saya? Ya mohon ditangkap lah. Dah hese yang ngomong gitu, hese. Yang mikir itu. Ayah ceramah hafalan, ada ceramah himbauan, ada ceramah filsafat, ada ceramah kepemimpinan, yang di dalamnya selalu ada daya ungkit. Daya ungkit. Ada unsur tanggung jawab. Ada arah, ada target. Macam-macam. Bobot ceramah macam-macam. Baik, saya ulang. Sampai di mana tadi? Kalau musim wabah penyakit, maka yang diperlukan adalah obat. Kalau masyarakat yang sakit mengenal obat dan memandang bahwa obat adalah, maka dia akan mencari, kalau diberi obat akan memakan obat. Coba diulang, Bapak. Terjadi terus tuh ente mah teka tangkapnya ngomong saya. Kalau terjadi wabah penyakit, maka sangat diperlukan untuk kelancaran pengobatan, maka si sakit harus ya bolehlah harus berobat. Saya tuh ngomong itu tadi, ente tuh ngomong gitu. Prosesnya ini kurang luwes Anda berpikir. Ya boleh mencari obat, boleh mencari obat dan nggak ketangkep, dan harus punya keyakinan bahwa itu adalah obat yang bisa mengobati. Baru akan terjadi proses pengobatan. Kalau sudah terjadi proses pengobatan, maka dia bisa diharapkan kesembuhan. Itu maka saya katakan kepada para mahasiswa, para sarjana di IAILM atau dimanapun sekarang, sudah banyak perguruan-perguruan tinggi lain yang ikut pola IAILM, pesantren sarjana. STAI Sukabumi, 700 calon sarjananya bulan kemarin di pesantren kilatkan dulu di pesantren Az-Zainiyah, pesantren kami. Kenapa? Karena ingin pembekalan tasawuf. Baik. Jadi harus punya keyakinan bahwa itu adalah obat yang bisa, bila mana si orang yang sakit sudah berpandangan bahwa, maka proses pengobatan akan semakin lancar. Tapi bila terjadi wabah penyakit dan orang yang sakit memandang bahwa obat adalah racun, maka tidak akan mengkonsumsi obat itu, bahkan menakuti obat itu. Akibatnya proses penyembuhan menjadi lambat. Itu yang saya sebut. Saudara-saudara para sarjana IAILM tidak kurang pekerjaan. Bayangkan di Indonesia kira-kira dari 200 juta penduduk, 100 juta dewasa yang muslim, 100 juta, kurang lebih 10 juta yang sudah menjadi pengamal thariqat. Itu kalimatnya kurang lebih, Pak. Thariqat, maka masih 90 juta lagi yang belum berthariqat. Ketika kita tanyakan, bapak-bapak sudah berthariqat apa belum? Amit-amit, na'udzubillah min dzalik. Kenapa bapak ibu memandang begitu? Itu kan bahaya, itu aliran sesat itu. Nah ini yang saya sebut, orang sakit memandang bahwa obat adalah
Tugas kita semua. Pak Jejen kok saklek betul ngomong begitu? Wong kita semua ini mantan. Saya termasuk mantan, ini juga mantan nih. Mantan orang yang sakit dan memandang bahwa obat adalah racun. Kalaupun diberitahu bahwa ini obat, iya, tapi menggunakannya nggak mau pakai cara. Yang seharusnya itu jamu-jamu diseduh diminum, ini malah dipurulukeun kana mata. Yang seharusnya obat gosok malah dikucurin ke telinga. Yang seharusnya salep obat luar malah ditelan. Kira-kira hasilnya penyembuhan apa makin berpenyakit? Bayangkan kalau tidak ada suryalaya. Pak Jejen bukan hanya suryalaya, perguruan tarekat di mana-mana. Iya, saya tahu. Karena saya Rais Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah yang mengurusi semua thariqat-thariqat khususnya di Jawa Barat dan di negara kita. Dengan hormat, saya sendiri sudah belajar kurang lebih 7 thariqah kepada 7 guru-guru saya. Kenapa kok Pak Jejen kelihatannya kentalnya di suryalaya? Saya tidak putus dengan yang lain, tidak putus. Tidak, dadah, bye-bye. Situ mantan guru, ini guru saya yang sekarang. Tidak begitu. Itu urusan kalbu itu. Urusan roh itu. Saya masih tetap menganggap Kiai Anu guru saya, Kiai Anu guru saya. Tetapi yang saya serahi ruh saya, itu adalah orang yang saya nilai bahwa dia mampu ngurus ruh saya. Ada guru yang cuma ngasih la ilaha illallah kepada saya. Kalimahnya sama la ilaha illallah. Tetapi bobotnya jadi wiridan baca-bacaan. Kalau saya mengucapkan targetnya cari pahala. La ilaha illallah, 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 la ilaha. Berapa Pak Jejen? 1000, 10.000 umpama. Cari apa Pak Jejen? Cari pahala. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang yang mengamalkan pasti dapat pahala. Jadi pahala itu hebat ya Pak Jejen. Hebat. Nanti kalau mati surga. La ilaha illallah, la ilaha. Enggak ada yang lebih dari itu Pak Jejen? Enggak ada. Nah, jadi nangtuk saya. Ini ngomong bukan cuma didengar oleh yang ada di sini. Direkam, diinayah, disebarkan melalui radio, bahkan melalui internet ke seluruh dunia. Kegiatan di suryalaya didakwakan ke seluruh dunia. Maka hati-hati bicara. Tadi anak-anak kita, kader-kader kita itu berbobot. Dalil-dalil yang lengkap, penyampaian yang fasihat. Itu layak dikonsumsi dunia. Nak. Udah. Baik hadirin. Jempling aja. Oh, dikira pengajian di sini. Ini pengajian internasional, Pak. Jangan sebut pengajian di Lowong. Dekat Citanui, Bonjeng-jeng. Jadi yang selalu disebut internasional harus di ibu kota, enggak harus. Baik. Paham? Apa? Obat. Karena saya belajar di beberapa guru lain yang dicarinya pahala. Dan bicara pahala itu Qur'ani, syar'i. Didukung oleh dalil Quran, dibolehkan oleh Rasul. Wong Rasul selalu bicara dari dulu, saudara-saudaraku, kalau kamu jihad fisabilillah, maka kamu akan masuk surga. Bidadari menunggumu. Hadirin, kata sahabat, Allahu Akbar. Modal aing jadi. Neangan nu geulis di Mekah rarese, mending wedadari. Pamajikan aya bau kelek. Majikan aya hebat Rasulullah itu memotivasi ya. Itu kalau ibadah targetnya pahala. Kalau dapat pahala dari Allah itu hebat. Qur'ani. Dan ini yang mendominasi pemikiran mayoritas umat Islam dunia. Bukan hanya masyarakat, bahkan ulama sarjana. Sawab. Pahala. Jadi Pak Jejen nggak boleh pengen pahala. Di tahap pengen pahala, harus pengen pahala dulu. Sebab dialah pembangkit untuk amal. Kenapa kamu beramal? Supaya dapat pahala. Jadi kalau nggak ada pahala, nggak amal. Oh, di kelas itu, ayo ngomong pahala terus.
Tapi setelah Anda bertemu dengan mursyid kamil mukammil, pembimbing ruh yang sempurna, tidak akan banyak bicara pahala. Kenapa kamu ibadah? Karena syukur. Ya Rasulullah, kenapa engkau sholat sampai bengkak? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Dosamu sudah diampuni. Rizki tinggal minta. Buat apa sholat sampai bengkak begitu? Pengen syukur. Tah bager bisa hayangnya holewih na surya layate didinya. Nu matak nu kieu nyepote di surya laya. Sebab sabeh dituan pahala. Bahkan di dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah yang saya dihadiahi oleh pengarsa Abah melalui tangan beliau. Bagi saya, fotokopi Anwarul Qudsiyah dari beliau adalah sejarah. Kalau sekarang di PWNU Jawa Barat ada manakiban setiap Sabtu akhir. Sedangkan dulu kurang lebih 30 tahun ulama Nahdlatul Ulama Jawa Barat adalah paling kebanyakan benci torikot, benci suryalaya. Sekarang justru sebaliknya, setiap hari Sabtu Anda mendengar gema zikrullah. La ilaha illallah. Ada yang bergumam, waduh PWNU dikuasai suryalaya ya. Ada yang bergumam. Ya silakan lah. Ini antara lain karomah pangersa Abah dari Allah melalui kitab yang diberikan melalui tangan beliau kepada saya. Saya di Pekalongan waktu Muktamar Jamiah Thoriqah memberikan jawaban tentang Robito. Cerita dulu sedikit. Di antara masailut Thoriqiyah adalah bagaimana hukum Thoriqah di saat berzikir. Bagaimana hukum Robito di saat berzikir. Dari 500 peserta komisi Bahsul Masail, ada 17 ulama besar tasawuf se-Indonesia yang memberikan jawaban. Dan yang terakhir ke-18 saya. Yang 17 mengatakan haram. Rabitatul qalbi fi dzikri haram. Li'annaha syirkun. Menyambungkan kalbu kepada guru di saat berzikir adalah haram. Karena mengganggu kehusyuan. Harusnya ibadah kepada Allah, wong ini kepada guru. Ingat. Itu jawaban ulama Usufiyin Al-Indonesi pada muktamar. Dan ada nomor 18 ikut menjawab saya. Ki Muhaiminan Gunardo, waktu itu kalau tidak salah Khatib Am, almarhum, beliau mengatakan, ini yang ke-18 dari mana? Sukabumi, Kiai. Tahu nggak? Jawa Barat itu nggak punya nama, Pak. Jawa Barat di Medan Muktamar itu seksi tepuk tangan. Kau yang disebutnya seksi emprak sih. Bengong kayak. Orang ramai Basul Masail ini cari batik. Nggak bisa nolak. Karena wong saya saksi. Bagaimana? Suka bumi apa suka NU? Suka dua-duanya, Kiai. Saking guyone Ki Muhaiminan ning wong cilik niki kepada orang baru kayak begini, ini kok ada orang begini. Jawa Barat kok ikut-ikutan mau jawab, gak ada kamusnya. Kira-kira begitu. Ya belajar, Kiai. Ayo silakan. Karena anak bawang ya dianggap anak TK mau belajar ngomong. Mohon maaf al-mukarramin, para ulama sufi besar Indonesia. Saya orang bodoh dan saya orang baru. Hemat saya, Robitoh di saat berzikir itu harus. Ini berani amat anak. Yang 17 orang-orang besar yang sudah diberi soal 2 bulan sebelumnya, sudah mutolaah puluhan kitab, menyatakan, Kiai ikut nggak waktu itu? Ikut ya? Nih ikut ya? Ikut nih Kiai Saleh. Banyak saksi saya.
Ini malah anak baru nongol berani berseberangan. Tetapi di NU tidak dipangkas kalau berpendapat. Diberi peluang dulu untuk berargumentasi. Punya marojek, punya referensi atau enggak. Apa ada dasar, Kiai? Insya Allah ada. Yang saya bawa izin Allah karena saya peserta dadakan kitab Nuti Pengersa. Fotokopian. Saya ambil waktu mau berangkat. Barangkali ini manfaat. Ini karomah itu bukan harus melihat guru terbang. Bunuh orang dengan kedipat. Mati. Wah! Selalu Indonesia senangnya kantong ajaib. Sendal ajaib. Cincin ajaib. Mau yang ajaib nggak disebut ajaib. Sudah punya yang ajaib belum? Itu matamu ajaib. 40 tahun dipakai nggak pernah ganti oli. Ajaib. Itu kepunyaanmu ajaib. Kok kalau dekat-dekat yang bau-bau begitu bisa bangkit. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Gigimu ajaib. Kenapa tadinya nggak ada sekarang jadi sudah ada? Kalau sudah begini kok nggak terus panjang di sini? Yang kayak ini. Alismu ajaib. Ini rambut kok ini manjangnya segini, ini kok nggak panjang begini? Remnya di mana? Ajaib. Ini kantong ajaib. Makanya semua balik pada la ilaha. Ya. Wah. Nah. Sampai di mana tadi? Ambil buku. Lalu saya baca, kalau tidak salah halaman 461. Wong 500 halamannya sudah saya baca semua. Jangan muji-muji saya, ikuti. Pak Jajan hebatnya udah terbaca semua. Jangan hebat-hebatan. Kalau saya hebat kamu ndak ikuti, kamu ndak ke bagian hebatnya. Jadi penyanjung aja. Baca oleh Anda. Waduh Pak, sulit Pak, gundul Pak. Yang gondrong cari. Pak, sulit Pak, yang gondrong Pak. Terjemahannya sudah dibuat oleh Ustaz Ali Muhammad. Ayo nak, ayo baca. Nah lalu saya baca kira-kira 10 baris. Wa'lam anna robi total qalbi fi dzikri syai'un aham dan lain sebagainya. Akadul adab disebutnya. Di NU ada azimah. Azimah itu bukan jimat yang selalu dipakai di sini. Azimah itu sesuatu yang berada di posisi penting. Apa? Kemampuan membaca. Kalau sudah dengar orang punya pendapat, lalu punya argumentasi, dan dia baca alasannya, berapa baris atau berapa halaman, tanpa cacat bacaan, i'rabnya tidak cacat, sorobnya tidak cacat, tarkibnya tidak cacat, sigotnya tidak cacat, orang sudah ngukur, untuk jadi orang seperti ini, kira-kira nyantrennya harus 20 tahun. Orang udah ngukur, ya. Kalau yang gondrong dibaca nggak cacat, memang biasa itu. Tapi yang gundul, panjang, sulit dibaca nggak cacat, ketahuan ini keahliannya. Saya mencoba membacakan sekemampuan yang ada, maka dinilai oleh 500 yang hadir, bacaan tanpa cacat, alasan kuat. Akhirnya sang moderator, Al-Mukarram Kiai Haji Muhaiminan Gunardo, beliau mengatakan, Kiai, kitab apa itu? Hei, kalau tinju di atas ring, menang jadi juara, kalah dapat bagian. Ada uang darah lah, kalau enggak uang keringet. Coba kamu tinju di belakang toko, walau kamu menang enggak jadi juara. Ya, jangan senang amatiran kalau hidup. Profesional, di atas ring, kalah jelas, menang jelas. Kalau di ring muktamar yang 5 tahun sekali, seorang pengurus idarah mulia pusat meminjam kitab kepada utusan daerah, itu poin itu. Itu poin itu. Kiai, kitab apa itu? Anwarul Ghuziah. Apa boleh saya pinjam? Boleh. Ini karomah guru saya kata. Karomah guru. Mukjizat itu bukan selalu harus punya tungket dipukulkan jadi jalan. Bukan hanya itu, tapi Allah memberi jalan. Lautan masalah ketika datang tongkatnya dari Allah, maka
jadilah jalan. Dibaca oleh beliau. Iya. Kita lanjutkan soal kedua, ketiga, keempat. Akhirnya ketika soal kedua, ketiga, keempat, kita juga selalu memberikan jawaban yang dianggap mendasar, maka izin Allah, lidah beliau melalui karomat guru pangersa Abah naon nyebut nang pangersa? Dikotrekeun lah. Ya, sok kotrekeun naon bahasa Indonesia na. Ya, ditakdirkan di Lauhil Mahfuz sana agar beliau membicarakan sesuatu yang mungkin sebenarnya dari hati beliau tidak ada begitu. Ini yang namanya disebut nonton karomat. Beliau mengatakan, para musyawirin yang terhormat, rasanya untuk adil kalau kita balik saja. Tadi yang menjawab dari nomor 1, 2, 3 sampai 18, bagaimana kalau kita balik saja? Yang memberikan jawaban pertama nomor 18. Yang lain mengikuti, tapi untuk mempersingkat waktu, kira-kira jawabannya sama, ya idem saja. Ini di forum, ya, di forum besar, jangan ngumpet-ngumpet. Kita harus sering melakukan seminar. Sukabumi pada harlah peringatan hari lahir penegakan syariat Islam yang ke-8 kemarin saya adakan seminar tasawuf. Karena di Sukabumi banyak kelompok Wahabi, saya undang Profesor Ahmad Tafsir yang terkenal sebagai orang Muhammadiyah. Orang Sukabumi bengong ada Muhammadiyah jadi wakil talqin tarekat. Orang taunya kalau Muhammadiyah harus memusuhi tarekat. Ini datang profesor yang Muhammadiyah tarekat. Jadi Nahdi Muhammad Torsi. Ya Nahdiyin Muhammadiyah Tor tarekat. Ibu Sri Mulyati dan Dr. Haji Tahir dan saya. Nah, dibuka, silakan. Cecar kami dengan pertanyaan. Jangan mengembangkan tarekat ngumpet-ngumpet, takut ditanya. Ya, belajar. Untuk menguji kebenaran itu harus open, terbuka. Nah, setelah menjawab, akhirnya sampai zuhur kira-kira selesai 7 masalah. Setelah zuhur saya istirahat saja. Izin Allah, maka Jawa Barat dianggap naik ke papan atas. Dampaknya adalah Jawa Barat harus cepat konferensi tingkat provinsi, dan izin Allah daerah lain tidak sanggup menjadi pribumi konferensi karena harus menanggung jawab segala biaya. Tiud, istilah pengersa. Kenapa Pak Jejen berani? Karena terdidik oleh pengersa guru. Kalau mau jadi murid pengersa Abah harus menjadi kiai ahli korban, bukan kiai yang mengorbankan. Salah satu pendidikan korban adalah menyediakan biaya untuk manakiban. Rata-rata 1.000 orang setiap malam 10. Jadi kira-kira mohon maaf per bulan ya 5 juta menyediakan. Karena sudah terbiasa puluhan tahun setiap bulan mengeluarkan biaya untuk kepentingan agama. Maka ketika ditawari untuk menjadi pribumi konferensi, saya katakan berapa biayanya Kiai? 165 juta Pak Kiai, insya Allah. Nah, dilaksanakanlah, bahkan tidurnya pun di hotel. Kata mereka, belum pernah terjadi konferensi Nahdlatul Ulama kok tidur di hotel. Saya katakan, itulah khawarikul adat. Jadi khawarikul adat itu sekali lagi, jangan cuma nginjek air, jalan di atas air. Ibaratnya orang kelelep ini enggak, kan itu ngapa kancang. Biasanya orang korban 1 juta aja gemeteran. Komo kiai resepna kitu we tibatur. Kita dididik oleh mursyid untuk kita yang mengeluarkan. Itu khawarij itu. Luar biasa, biasanya narik ini ngeluarin. Ayo jangan ngejar-ngejar karomat yang neko-neko macam-macam. Karomah itu keluar biasaan. Biasanya jam 2 tidur ini bangun. Biasanya ngopi ini sholat. Biasanya ngerokok ini zikir. Itu khawarij itu. Ya. Utlubil istiqamah wala tatlubil karomah. Kejarlah istiqomah ibadah. Jangan kau kejar keluar biasaan. Wong luar biasa sudah ada pada diri. Baik. Singkat cerita. Maka izin Allah, bagi saya tidak akan terhapus dalam sejarah hidup saya. Dari pengarsa Abah melalui tangan beliau kepada saya. Dan ternyata di dalamnya ada sesuatu
untuk digunakan dalam sebuah event yang hasilnya sekarang 26 daerah tingkat 2 se-Jawa Barat, kurang lebih rata-rata ulamanya 5.000 kali 25 adalah 125.000 ulama yang tadinya benci terhadap tarekat, tidak senang terhadap Suryalaya, berubah atas izin Allah. Alhamdulillah. Maka oleh beliau di masjid-masjid agung, di masjid-masjid besar, di masjid-masjid tingkat nasional, tingkat provinsi dihidupkan amalan-amalan zikrullah thariqah ini gayung bersambut. Alhamdulillah. Jadi singkat cerita jawabannya kepada Al-Mukarram, bersyukurlah kita diberi nafsu. Kalau tidak ada nafsu, tidak punya keinginan. Tugas kita bagaimana kita harus mampu mengendalikan nafsu. Mengendalikan nafsu itu bukan pekerjaan remeh-temeh. Lebih sulit daripada nyari ilmu. Lebih sulit daripada memimpin masyarakat satu kabupaten. Ngurus nafsu sendiri lebih sulit daripada memimpin manusia puluhan ribu. Ngurus nafsu itu ibarat ngurus singa yang buas. Baru dibawa dari dalam hutan. Senangnya apa? Menerkam dan menerkam dan menerkam. Kita harus merubah dia dari singa buas menjadi singa jinak. Singa buas menjadi singa jinak harus dilatih apa enggak? Yang melatihnya pawangnya apa? Amatiran. Kalau amatiran ngurus singa buas, maka dia dimakan. Mengapa kita semua datang ke Suryalaya? Karena Pangersa Abah adalah orang yang sudah berhasil menaklukkan nafsunya, maka beliau oleh Allah diberi izin untuk membimbing nafsu orang lain. Paham? Cuman sekarang banyak orang ustadz pengen jadi ustadz kalbu, pengen jadi ustadz ngurus hati. Saya senyum. Apa lu udah? Kalau cuma menerangkan, anak TK juga bisa. Kalau cuma menjelaskan, anak TK juga bisa. Kasih TK aja dia. Kalau cuma menjelaskan, tapi membimbing. Jangankan membimbing orang lain, membimbing diri sendiri saja sulit. Ya, masih panjang jawab.